Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Rema dimanapun Anda berada. Hari ini, Sabtu, 24 Juni 2023. Gereja merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Renungan kali ini akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjutkan ayat 80. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yohanes itu istimewa. Dan ini juga mau mengisahkan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis orangnya juga istimewa. Keistimewaan itu muncul sejak awal dari kandungan, di mana orang tuanya Elisabet itu sudah lanjut usia, tetapi oleh Tuhan dikaruniai seorang anak. Dan ayahnya seorang imam namanya Zakaria. Pada waktu itu dia tidak percaya kalau Elisabet mengandung di usianya yang sudah tua, maka ia akhirnya bisu. Dan baru dapat berbicara kembali justru ketika Yohanes ini lahir. Pada waktu itu banyak orang bertanya-tanya, siapa nama anak ini? Elisabet ibunya mengatakan, dia hendaknya diberi nama Yohanes. Tetapi orang-orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia diberi nama Yohanes, padahal tidak ada sanak saudara yang namanya Yohanes. Lalu orang banyak yang datang itu bertanya kepada Zakaria, ayahnya yang bisu. Dan kemudian Zakaria menjawab dengan menulis, anak itu namanya Yohanes. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis kelahirannya sungguh istimewa. Dan bukan hanya kelahirannya saja, tetapi juga hidupnya sungguh istimewa. Ia hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai seorang pribadi yang sungguh mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan semua orang diajak untuk mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Yohanes terkenal sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan. Ia pernah bertapa dan kemudian ia hidup sangat sederhana. Dan dari situ dia bisa merasakan betapa dekatnya ia dengan Tuhan sendiri. Maka ia mengajak juga banyak orang supaya dekat dengan Tuhan. Tetapi lebih dari itu, ketika dia mulai terkenal, dia pun tidak mencari panggung. Dia tidak mencari popularitas untuk dirinya sendiri. Melainkan Yohanes justru tetap mengajak para pengikutnya untuk mengarahkan diri kepada Dia yang akan datang. Dia itulah Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Dan para pengikutnya diajak untuk mengikuti Tuhan Yesus. Inilah keistimewaan dari Yohanes Pembaptis. Dia memang punya pengikut yang banyak, tetapi sekali lagi, dia tidak mencari panggung untuk dirinya sendiri, dia tidak mencari popularitas untuk dirinya sendiri, tetapi dia mengajak semakin banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dialah Mesias yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Saudara-saudari sekalian, belajar dari cara hidup Santo Yohanes Pembaptis ini, kita diajak agar kita juga memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita diajak untuk membantu saudara-saudari kita juga untuk menyiapkan diri supaya mereka makin mengenal Tuhan dan mereka makin mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan
Sang Mesias Juru Selamat itu. Kita diajak untuk tidak mencari panggung popularitas itu untuk diri kita sendiri, tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk bermisi, mempersiapkan banyak orang supaya orang-orang di sekitar kita itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka makin dekat dengan Tuhan, percaya kepada Sang Mesias, dan akhirnya mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan sendiri. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.